Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kerja dari purifier, salah satu pesawat bantu di kapal. Jadi sebelum kita menjalankan purifier, kita pastikan minyak sudah dalam kondisi panas sesuai dengan temperatur yang diinginkan. Jadi pertama-tama kita start feed FO feed pump. Kita start, kemudian kita buka heater FO feed pump. Jadi dia steamnya kita buka, dia sirkulasi sampai temperatur normal atau sesuai dengan yang diinginkan. Setelah temperatur normal, kita start elektromotor untuk memutar bowl. Jadi bowl diputar, RPM-nya bisa sampai 10.000, 12.000. Kita tunggu sampai ampernya normal. Jadi kalau ampernya normal, berarti RPM-nya udah normal. Setelah RPM normal, kemudian kita cek feed water, fresh water, feed water. Jadi ada tiga, jadi ada low pressure water, high pressure water, dan yang satu sealing water. Jadi setelah RPM normal, kemudian proses yang terjadi adalah low pressure water masuk dari bawah sini dia. Di sini ada namanya water chamber, tapi di sini nggak ada gambarnya. Harusnya ada gambarnya sini. Nah, di water chamber ini ada low pressure water ya. Dia gunanya untuk mengangkat main cylinder ini. Main cylinder ya, diangkat naik supaya nutup rapat gini. Nah, setelah dia nutup rapat, kemudian proses selanjutnya, nomor 4 ini ada feed water inlet, fungsinya untuk sealing water. Selain itu digunakan untuk apabila bowl mau ngeblow ya, tiap 1 jam sekali atau setengah jam sekali bisa di blow secara manual atau otomatis. Setelah bowl ini nutup, sealing water masuk. Nah, setelah itu high pressure, air yang dari high pressure ini, dari water chamber ini masuk ke pilot valve. Nah, kemudian membuka main cylinder ini, kebuka main cylinder, kemudian air yang di dalam ini keluar, di blow, istilahnya di blow ya. Di blow ini buka, dia keluar, ini kan ketutup. Kalau high pressure masuk ke pilot valve, kemudian ini buka, ngeblow ya. Nah, setelah di blow, kemudian dia akan ditutup lagi. Jadi low pressure supply lagi dari fresh water chamber sini. Kemudian main cylinder nutup. Nah, nutup, udah tutup lagi. Setelah ketutup, kemudian air dari feed water ini masuk lagi ya. Nah, fungsinya buat sealing water dia. Ya, dia akan di sini terus dia sealing water itu. Setelah sealing water ini sudah selesai, kemudian minyak kotor atau minyak yang akan dibersihkannya akan masuk. Nah, nomor 1 ini dia masuk sini, bawah, kemudian ke sini. Jadi di mana proses pemisahannya purifier itu? Nah, pemisahannya berdasarkan berat jenis. Jadi semakin berat cairan itu, maka dia akan semakin ke samping sini dia, numpuk di pojok, di samping-samping sepanjang lingkaran bowl itu dia. Ini kan gambar dari dibelah dari tengah ya. Kalau yang hasilnya kan dia sepanjang lingkaran itu dia, sepanjang lingkaran bowl ini dia isinya selat. Kalau ada kandungan selatnya banyak. Nah, setelah itu di sebelah sisi sini air.
kemudian minyak bersih di sini ya. Terus bagaimana minyak bersih bisa naik? Nah, di sini ada yang namanya impeller ya. Tapi perlu diketahui bahwa impeller ini tidak berputar. Sekali lagi saya ingatkan, impeller ini tidak berputar, melainkan dia menggunakan gaya sentripetal. Jadi minyak yang bersih kan ringan ya, dia lewat sini, dia naik lagi lewat impeller ini, kemudian keluar ke tangki servis nomor 2 itu. Like liquid ini minyak bersih yang sudah di treatment sama purifier. Jadi prosesnya seperti itu ya. Ini minyak supply terus minyak keluar disap sama impeller ini. Sekali lagi impeller ini tidak berputar, yang berputar adalah bowelnya. Misalkan di minyak ini banyak kandungan air, dia akan tetap di sini dia. Misalkan airnya banyak, dia akan keluar terus. Jadi kuantiti air ini nggak akan bertambah, dia segini terus. Misal lebih dia akan keluar, lagi ya. Makanya ini dinamakan sealing water ya, pembatasnya minyak bersih sama slot ini. Di slot sama minyak bersih itu dibatasi sama air ini. Nah, jadi prosesnya seperti itu, continue, konstan, dia terus supply, terus mutar. Ini lewat impeller ini, kemudian naik ke servis. Ya, nanti kalau udah jalan selama kurang lebih 1 jam kita blow ya. Jadi ngeblownya nanti sebelum di blow ini akan tertutup. Yang supply ini akan tertutup, jadi dia sirkulasi lagi. Dia nggak masuk ke prefer, tapi dia sirkulasi ke settling dia. Sirkulasi. Setelah ini sirkulasi, high pressure akan masuk. Jadi air tawar yang di water chamber ini high pressure akan bekerja ke pilot valve, kemudian main silinder ini akan turun. Nah, ketika main silinder ini turun, slot sama air akan kebuang. Karena kecepatan tadi kan karena gaya sentrifuga kan dia mutar, dia kebuang keluar, terlempar keluar. Demikian proses akan berulang seperti itu. Setelah dia ngeblow, dia akan tutup lagi menggunakan low pressure water. Jadi ini low pressure water akan supply lagi ke main cylinder, naik lagi, kemudian sealing water kebuka lagi, dia ngisi air di sini lagi. Setelah itu yang nomor 1 ini akan supply lagi dia. Tadi kan sirkulasi dari settling ke settling, three-way valve-nya akan buka, supply lagi ke bowl. Begitu seterusnya, dia berulang terus. Jadi seperti itu supaya mudah dipahami. Jadi bagaimana proses pemisahnya ya berdasarkan berat jenis cairan tersebut. Kalau air ya di sini, kalau slot ya di sini, minyak bersih atau liquid di sini. Naik terus ke impeller, kemudian disuplai menuju service tank. Terus continue, berulang terus. Nanti 1 jam sekali ngeblow lagi. High pressure masuk lagi, main silinder buka, slot air kebuang lagi, selesai low pressure, supply lagi, nutup, sealing water masuk lagi, kemudian bahan bakar masuk lagi. Terus continue seperti itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.